Lu pernah lihat nggak transformasi ekstrim yang dialamin sama Zac Efron? Maksud gua, coba lu pikirin, dia mulai dari idola remaja yang kelihatannya kayak cute gitu loh personanya gitu kan. Ini bukannya gay nih. Terus tiba-tiba jadi dewa Yunani berotot dengan six pack yang diukir. Lalu sempat jadi perbincangan karena perubahan wajahnya yang drastis, yang lu bilang kayak Temu version of Ken doll gitu loh. Sampai akhirnya dia menjelma jadi bodybuilder raksasa. Itu semua terjadi cuma dalam rentang waktu 20 tahun. Itu gila kan? Buat sebagian besar aktor, perubahan fisik se ekstrim ini biasanya punya dua alasan yang sangat pragmatis. Alasan pertama itu ada di tuntutan peran, kayak Chris Pratt yang harus mengubah dirinya dari komedian chubby di Parks and Rec itu jadi pahlawan Marvel dengan fisik yang sempurna. Transformasi yang didikte oleh skrip dengan garis akhir yang jelas. Atau alasan kedua yaitu upaya menyedihkan dari selebriti yang menua, yang mencoba melawan waktu dengan operasi plastik dan diet gila, dan hasilnya malah jadi bencana. Ini adalah penolakan terhadap takdir. Tapi kisahnya Zac Efron itu sendiri berada di luar dua kategori itu, dan itu yang bikin dia jadi studi kasus yang unik sekaligus tragis. Kisah Zac Efron ini adalah tentang upaya seorang aktor yang melarikan diri dari satu hal yang paling mematikan di Hollywood, yaitu kutukan typecasting. Itu bukan soal filmnya jelek, mereka bikin film yang fantastis kok. Tapi Zac ini lagi nyari sesuatu yang baru. Dia berusaha keras buat jadi sesuatu yang lebih dari sekedar pangeran Disney sempurna buat jutaan remaja cewek, dan berharap diapresiasi bukan cuma karena tubuhnya. Tapi tebak apa? Dia gagal ngelakuinnya setiap saat. Transformasi fisiknya yang brutal itu selalu mengembalikannya ke titik awal, yaitu sekedar objek visual doang gitu. Dan lu harus tahu, upaya melarikan diri ini datang dengan harga yang luar biasa mahal bre, baik secara fisik maupun psikologis. Lu bisa lihat sendiri pengakuannya kalau dia pernah bilang waktu dia selesai syuting salah satu film yang menuntut fisik brutal, dia sadar, gua gak mau lagi punya fisik sebagus itu. Serius, itu berat banget. Lu bekerja tanpa ada ruang sedikit pun buat kesalahan gitu. Lu sampai harus mikirin air di bawah kulit lu yang bisa mengubah six pack lu itu jadi four pack. Bagi dia itu bodoh. Fisik yang dipuja di dunia itu ternyata adalah penjara buat dia. Sebuah sangkar yang terbuat dari estetika dan ekspektasi. Zachary David Alexander Efron memulai karirnya di awal 2000-an. Dia cuma dapat peran-peran kecil, numpang lewat di The Guardians, ER, atau Firefly. Karirnya emang naik, tapi kagak signifikan gitu. Sampai satu peran ngubah segalanya dan selamanya. Di tahun 2006, Zac ini terpilih sebagai Troy Bolton dalam film TV Disney Channel, High School Musical. 3 film ini mengubah Zac dari aktor kagak dikenal jadi bintang global dengan jutaan fans. Tapi yang dimulai sebagai mimpi jadi kenyataan dengan cepat berubah jadi mimpi buruk yang kagak bisa lepas dari dia. Mimpi buruk yang coba dia kabur sampai hari ini. Dan akar dari mimpi buruk ini adalah jenis perhatian yang beracun yang dia terima, terutama dari wanita yang lebih tua. Lu bisa lihat kemampuan akting dan nyanyinya di High School Musical itu memang patut dicatat gitu ya. Tapi satu hal yang bikin popularitasnya meledak itu adalah wajahnya, fisiknya. Dia bukan lagi seorang aktor, dia adalah produk sempurna dari fantasi-fantasi remaja, terkhususnya remaja putri. Banyak orang yang kagak lihat dia tuh sebagai Zac Efron seorang aktor yang memerankan Troy Bolton. Mereka lihat dia sebagai Troy Bolton itu sendiri, karakternya nempel banget gitu. Dan ini terekam jelas dalam setiap wawancara. Gue bisa jelasin betapa parahnya bre. Gue pernah lihat cuplikan wawancara di mana pewawancara wanita yang jelas lebih tua itu kagak ragu untuk flirting langsung di live gitu loh. Bahkan setelah dia mengakui kalau ini aneh. Lu dengerin omongan mereka di mana pewawancara itu tuh nanya, lu suka wanita tua nggak? Dan Zac harus merespon dengan kikuk, dengan sopan gitu ya. Dia selalu terlihat kagak nyaman, defensif, seperti seorang remaja yang terus-terusan digerayangi oleh pandangan yang salah. Intinya kagak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, obrolan itu selalu kembali ke penampilannya. Dia bener-bener di reduce itu hanya menjadi objek visual.
yang kebetulan bisa berjalan dan berbicara. Obsesi orang terhadap penampilannya ini bahkan terus membututinya ke dalam karirnya. Di Hollywood, satu-satunya peran yang bisa dia dapetin itu adalah peran yang sangat mengandalkan wajah dan fisiknya. Ini bukan sekedar typecasting gitu, ini adalah komodifikasi kecantikan pria di mana nilai Zac itu setara dengan simetri rahangnya, jawlennya itu, dan kebulatan bicepnya. Disinilah trauma identitas dari Zac Efron itu dimulai. Typecasting ini bukan sekedar membatasi kesempatan kerja, itu adalah perampasan selfhood. Dia kagak diizinin untuk menjadi rumit, marah, atau bahkan biasa-biasa aja. Dia harus selalu menjadi Troy Bolton, yang adalah simbol dari masa remaja yang idealis dan tanpa cacat. Setiap kali Zac itu mencoba keluar dari image-nya ini, Hollywood dan penggemarnya menariknya kembali, menuntut agar fantasi itu tetap utuh. Ini menciptakan diskoneksi yang brutal antara dirinya Zac sendiri yang sebenarnya, yang mungkin ingin menjadi aktor karakter yang serius atau hanya seorang pria biasa, dan persona yang harus dia pakai. Dia bener-bener jadi mahakarya yang kagak pernah diizinkan untuk menjadi senimannya sendiri. Tapi buat Zac, terus-terusan di typecast sebagai idola remaja musikal yang manis itu adalah hal terjauh dari apa yang dia pengen dalam karirnya. Image Troy Bolton itu udah jadi sangkar buat dia, dan dia putus asa pengen keluar. Saking putus asanya, dia bahkan menolak remake film Footloose hanya untuk menghindari terkotak-kotak dalam peran yang sama. Dia bilang, gue kagak ada masalah sama filmnya, itu film yang fantastis, tapi gue lagi nyari sesuatu yang baru. Perasaan terperangkap inilah yang akhirnya jadi kekuatan pendorong di balik transformasi besarnya. Perubahan dari bocah manis remaja menjadi pria berotot, menjadi dewa Yunani dengan otot baja gitu. Dia berpikir, jika gua kagak bisa mengubah peran yang gua dapat, gua akan mengubah diri gua sampai mereka kagak bisa lagi melihat Troy Bolton di dalam diri gua. Transisi ini jelas kagak mulus. Dia mulai mengambil peran-peran yang lebih serius, Seventeen Again, Charlie St. Cloud, The Lucky One, sambil menambah massa ototnya. Dia bertekad buat nyiptain kembali dirinya, menjadi seseorang yang sama sekali kagak dikenal sebagai Troy Bolton. Ambisi inilah yang memuncak pada tahun 2017. Lewat transformasinya yang gila untuk film Baywatch, untuk peran bareng The Rock ini, Zac dilaporkan menambah 10 pound massa otot murni hanya dalam 12 minggu. Fisiknya di film itu memang luar biasa, bahkan The Rock sendiri mengakui kegilaannya. Lu bisa lihat otot perutnya itu kayak diukir marmer gitu, vaskularitinya yang ekstrim dan lemak tubuh yang hampir nol. Tujuannya dia tuh cuma satu, yaitu menggeser sorotan dari penampilannya ke kemampuan aktingnya. Tapi nahas buat si Zac ini, dia bener-bener kagak bisa lari. Semua transformasinya itu gagal mengalihkan perhatian. Yang terjadi malah sorotan itu cuma bergeser dari wajahnya ke fisiknya. Dia tetap jadi objek perhatian, tubuhnya jadi gimmick. Transformasi fisiknya untuk Baywatch itu membebani Zac secara luar biasa, baik fisik maupun mental. Workout yang susah dan diet ketat itu udah biasa, tapi Zac harus melakukan hal yang jauh lebih gila. Dia harus menjalani protokol yang sangat ekstrim, jauh melampaui kesehatan. Dia menghabiskan sebagian besar waktu syutingnya dalam keadaan dehidrasi konstan supaya otot-ototnya itu terlihat lebih jelas dan lebih define gitu, lebih terdefinisi. Dia harus memotong habis asupan karbohidrat, makan makanan yang hambar, dan memantau setiap gram nutrisi yang masuk ke badannya. Yang paling mengerikan, dia ngaku minum obat diuretik, yaitu obat yang membantu menurunkan jumlah cairan di tubuhnya, cuman buat mendapatkan look yang sempurna. Diuretik ini sangat berbahaya karena memanipulasi elektrolit dan cairan tubuh, ngebuat atlet binaraga profesional pun itu takut. Zac ngelakuin ini demi sebuah film komedi aksi. Bertahun-tahun kemudian, dia akhirnya mengungkapkan efek samping dari transformasi drastis itu dalam wawancara dengan Men's Health. Gue mulai susah tidur dan gue jatuh ke dalam depresi yang lumayan parah untuk waktu yang lama. Pengalaman itu benar-benar bikin gue burn out. Gua rasa ini adalah bagian paling penting dari kisahnya dia ini, bre. Fisik yang sempurna itu ternyata adalah manifestasi dari krisis psikologis yang parah. Dia berkorban segitu rupa untuk lari dari bayangan Troy Bolton. Tapi yang dia dapat itu depresi, insomnia, dan hanya mengubah sangkar emasnya dari penyanyi remaja menjadi objek body shaming. Semua pengorbanan itu menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah semua ini sepadan?
Tentunya kagak kan. Dia telah menukar kebebasan mentalnya itu demi validasi fisik. Dampak kesehatan dari periode Baywatch ini kagak bisa diabaikan. Depresi dan insomnia yang dia alami itu bukan sekedar efek samping ringan, itu adalah shock sistemik yang diterima tubuh dan pikiran akibat siklus crash yang dipaksakan. Saat seseorang memotong lemak tubuh hingga tingkat yang kagak berkelanjutan, otak yang sebagian besar itu terdiri dari lemak mulai menderita. Hormon stres kayak kortisol itu melonjak dan produksi hormon bahagia kayak serotonin itu terganggu. Inilah yang memicu depresi parah. Lu bisa bayangin coba, Zack harus menjaga tubuh Baywatch yang bentukannya kayak gitu selama berbulan-bulan, yang berarti dia harus menjalani hidup dengan trauma fisik konstan demi estetika. Ini bukan lagi tentang acting, ini adalah tentang dismorfia tubuh atau body dysmorphia yang didorong oleh industri, di mana sang aktor itu dipaksa melihat dirinya sebagai patung yang harus dipahat sampai sakit, bukan manusia yang harus sehat. Karena Baywatch membuatnya burnout dan depresi, Zack memutuskan satu hal, yaitu fokus pada aktingnya. Lepas dari tuntutan fisik, dia butuh tiket keluar yang nyata. Di bulan Januari 2019, film Extremely Weak, Shockingly Evil, dan File itu rilis. Film tentang Ted Bundy ini adalah pemberontakan total. Di film ini dia kagak perlu six pack, dia cuma perlu karisma yang menipu dan tatapan mata yang dingin. Untuk sesaat film ini terlihat kayak tiket keluarnya untuk Zack. Dan yang mengejutkan, ini akhirnya berhasil gitu. Meskipun filmnya sendiri tuh nggak diterima dengan baik, penampilan Zack di dalamnya justru mendapat sambutan baik. Karisma Ted Bundy adalah bagian besar dari kisahnya, dan Zack berhasil menyampaikannya. Kritikus tuh sampai menulis, Extremely Weak itu mulai bikin penonton meragukan kesalahan Bundy. Di titik ini rasanya Zac Efron akhirnya menemukan apa yang dia kejar selama 1 dekade terakhir. Pembicaraan tentang dirinya kini berubah ke aktingnya. Dia bahkan punya acara travel dan lifestyle di Netflix, Down to Earth namanya, yang menunjukkan sisi Zac yang lebih natural, lebih santai dan lebih manusiawi. Tapi lu harus perhatikan gimana publik menerima Down to Earth. Acara ini adalah kesempatan Zack kan untuk menunjukkan dirinya tuh sebagai manusia biasa, peduli lingkungan, bepergian tanpa glamor berlebihan. Dia mencoba menjual Zac Efron, pria, bukan Zac Efron ikon seksual. Tapi ini gagal, bre. Meskipun acara itu disukai, dia kagak pernah bener-bener lepas dari mitosnya. Penonton tuh menyukai Down to Earth sebagai jeda, bukan sebagai final formnya Zack. Mereka masih menunggu show utamanya, transformasi berikutnya. Publik menolak Zack yang biasa-biasa aja. Mereka menuntut Zac Efron yang menjadi spektakel, entah sebagai pangeran Disney, dewa Yunani, atau sekarang korban trauma fisik. Dia terperangkap dalam ekspektasi publik yang kagak terpuaskan, yang menuntut dirinya untuk selalu menjadi yang paling sempurna atau yang paling rusak. Tapi kemudian tiba-tiba tanpa peringatan, Zack berhasil membatalkan kemajuan yang udah dia buat selama 1 dekade terakhir. Dalam sekejap, dia kembali membawa fokus perhatian ke satu tempat yang paling dia benci, yaitu penampilannya. Pada 23 April 2021, Zack muncul dalam acara Special Earth Day. Dia terlihat bener-bener kagak bisa dikenalin gitu. Garis rahangnya melebar, menyerupai proporsi yang dilebih-lebihkan dari meme Giga Chat kalau tahu. Wajahnya juga terlihat bengkak dan bloated secara kagak wajar gitu. Internet langsung brutal, menjadikannya meme dan berspekulasi. Operasi plastik yang gagal, ini menjelaskan kenapa wajahnya bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Biasanya selebriti yang naik meja bedah wajah itu adalah mereka yang pengen kelihatan lebih muda, kayak Simon Cowell atau Mickey Rourke gitu. Tapi Zack saat itu baru 34 tahun, bre. Kenapa coba dia harus ke bedah wajah gitu? Ada 2 spekulasi. Pertama, untuk menanggapi typecasting baru atau karakter yang lebih rock gitu, atau karena ketidakpuasan akut pasca depresi Baywatch. Zack akhirnya buka suara di bulan September 2022. Menurut dia, penampilan barunya adalah akibat dari cedera yang dia alami di tahun 2013, di mana kepalanya menghantam tepi air mancur granit, menyebabkan rahangnya patah. Setelah rekonstruksi, dia harus menjalani fisioterapi bertahun-tahun. Menurut Zack, dia sempat cuti dari terapinya sebelum kemunculannya yang heboh, yang mengakibatkan otot-otot masseter di rahangnya itu tumbuh berkali-kali lipat, ngasih dia tampilan rahang lebar yang aneh itu. Cerita ini lebih aneh daripada transformasinya sendiri. Gue udah dengerin analisis dari banyak profesional medis, dan lu harus tahu, bre, mereka semua itu skeptis. Gue melihat ada yang bilang,
Menurut Zack, dia jatuh di rumah, melukai dagunya dan kemudian otot masseternya itu membesar. Apakah itu mungkin? Ya mungkin, tapi gue udah sering nanganin trauma wajah dan gue kagak pernah melihat dampaknya kayak gitu. Jelas cerita itu lebih aneh daripada transformasinya sendiri. Misteri itu baru mulai terkuak ketika foto-foto set filmnya berikutnya bocor di internet. Di tahun 2023, Zac Efron membintangi Iron Claw, film tentang kehidupan Von Erich Wrestling Brothers. Foto-foto dari lokasi syuting memperlihatkan Zack yang lebih berotot dari sebelumnya. Fisik Baywatch-nya bahkan kelihatan biasa aja dibandingkan ini. Gua nganalisis komentar para ahli bedah plastik yang cuman melihat fotonya, dan bahkan mereka cenderung yakin kalau ini adalah hasil intervensi atau operasi wajah yang kemudian diperbaiki atau direvisi. Lu dengerin nih, ada yang berpendapat kemungkinan dia itu mungkin memiliki implan rahang cetak 3D khusus bersama dengan implan pipi. Gua melihat perubahan tulang yang menurut gua melampaui efek dari apa yang dapat dilakukan oleh sekedar transfer lemak. Apapun yang terjadi, spekulasi media justru memperkuat teori bahwa narasi kecelakaan air mancur granit itu adalah narasi penutup yang dibuat-buat untuk melindungi image-nya. Zack, sang pretty boy yang dipuja, kini harus menciptakan kisah trauma yang luar biasa hanya untuk menjelaskan perubahan yang dia tahu akan memicu cancel culture dan body shaming. Apapun kisah nyatanya, kagak bisa dipungkiri fakta bahwa Zac Efron itu udah berubah total dari bocah Disney yang manis itu. Dan yang penting, Iron Claw juga jadi sukses kritis sejati pertamanya sejak dia mencoba menjauh dari image selamanya. Sederhananya, setelah begitu banyak kesalahan aneh dan upaya reinvention yang gagal, kita mungkin sedang menyaksikan bentuk terakhir atau final form dari Zac Efron. Tepat disitulah ironi terbesarnya, bre. Zac Efron memang berhasil kabur dari penjara Troy Bolton, tapi kini dia masuk ke dalam sel yang lebih sempit. Typecasting berbasis transformasi fisik ekstrim. Dia kini adalah aktor yang dipanggil hanya ketika peran itu menuntut dia untuk mengubah tubuhnya ke batas maksimal manusia, sebagai atlet, bodybuilder, atau sosok yang terdistorsi. Ini adalah penjara baru yang menuntut biaya fisik dan mental yang jauh lebih brutal daripada sekedar tampil manis di film musikal. Keberhasilan The Iron Claw itu adalah kuncinya. Film itu sukses kritis bukan karena Zac Efron bertelanjang dada, tapi karena otot itu berfungsi sebagai perisai dan penyembunyian rasa sakit yang diderita karakter. Ini adalah momen pertama kali di mana tubuhnya melayani aktingnya, bukan sebaliknya. Tapi harga untuk mencapai momen itu sangat tinggi. Zac udah menukar typecasting penampilan manis dengan typecasting pembawa beban fisik. Ini yang menetapkan preseden yang mengerikan, di mana untuk mendapatkan peran serius, Zac Efron kini harus menghancurkan dan membangun kembali tubuhnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah dia akan bertransformasi lagi, tapi kapan dan berapa harga yang bakal dia bayar untuk melayani typecasting barunya. Hanya waktu dan tuntutan Hollywood yang brutal yang bisa menjawab. Tetapi sejarahnya Zac Efron itu menunjukkan bahwa dia selalu menanggapi tuntutan itu dengan kepatuhan yang mematikan. Dia udah melarikan diri dari salah satu penjara emas hanya untuk mengukir dinding penjara baru dari masa otot dan trauma. Oke bre, itu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan gue juga udah buka membership, dimana ada beberapa konten eksklusif di situ, yang salah satu kasusnya itu juga membahas konten-konten influencer kayak gini, ataupun kasus-kasus kartel. Kalau lu tertarik silakan, tombol joinnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.